Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ainun Muflihah, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 1 Brakas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Sebelum belajar filosofi pendidikan KHD, saya berpedoman bahwa anak adalah kertas putih kosong di mana guru bebas menuliskan apapun di dalamnya. Pembelajaran dan penilaian saya hanya secara kognitif tanpa melihat segi yang lain. Pendidikan hanya mentransfer ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum, dan pembelajaran harus menghabiskan semua kurikulum. Setelah mempelajari modul 1 pendidikan guru penggerak, yang saya hasilkan adalah ada 8 pengingat penting yang saya pelajari di dalam modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang dua, menuntun. 3. Anak bukan kertas kosong. 4. Menebalkan laku anak. 5. Bermain. 6. Budi pekerti. 7. Pendidik adalah petani. 8. Menghamba pada anak. Perlu diingat, dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah hasil persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Dalam semboyannya, Ki Hajar Dewantara yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Yang kedua, ing madya mangun karsa, artinya di tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Pengingat penting yang pertama yaitu dasar pendidikan KHD, pendidikan sesuai dengan kodrat anak. Setiap anak hadir dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan harus melihat dan memperhatikan kodrat keadaan anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat, karakter, dan bentuk alam dari anak. Kodrat zaman adalah masa waktu yang dialami oleh anak. Pengingat penting kedua yaitu dasar pendidikan KHD, pendidikan adalah menuntun. Anak sudah mempunyai kodratnya. Pendidikan berfungsi untuk menuntun, meraih kemerdekaannya. Pendidik sebagai pamong yang menuntun anak untuk meraih kemerdekaan agar bahagia dan selamat. Manusia dikatakan merdeka jika mampu mengatur sikap berdasarkan diri sendiri tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Dasar pendidikan anak bukan kertas kosong. Anak bukanlah kertas kosong yang kita dengan bebas menulisnya. Sejak lahir, anak sudah membawa kodratnya walaupun masih samar-samar. Dasar pemikiran KHD selanjutnya adalah pendidikan menebalkan laku anak. Sudah dijelaskan tadi bahwa anak sejak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing walaupun masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah memberikan fasilitas untuk menuntun dalam menebalkan laku agar menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku sesuai dengan konteks diri dan sosial kultural anak. Pendidikan adalah bermain. Naluri setiap anak adalah bermain. Bermain dapat dijadikan alat sebagai pembelajaran. Pendidikan adalah menyeimbangkan budi pekerti. Budi adalah cipta, pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti adalah raga atau tenaga. Pendidikan untuk menyeimbangkan budi dan pekerti. Jika budi dan pekerti seimbang, maka akan menghasilkan kebijaksanaan. Pendidik adalah petani. Seorang petani ketika menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi mulai dari memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi hama, dan memelihara tanaman padi. Tidak mungkin petani padi yang menanam padi akan tumbuh menjadi jagung. Pendidikan yang menghamba pada anak. Menghamba yang dimaksud bukan menganggap anak sebagai dewa, namun sebagai seorang pendidik harus mampu tulus ikhlas, suci hati, memberikan pembelajaran dan menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 yang pertama, memperhatikan setiap karakteristik anak, bahwa anak tidak semuanya sama. Yang kedua, merubah strategi pembelajaran menyesuaikan karakteristik anak. Yang ketiga, memahami bahwa pembelajaran tidak hanya menggugurkan kewajiban. Yang keempat, menyeimbangkan budi pekerti. Dari filosofi pemikiran KHD yang mampu diterapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama,
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kodrat anak. Yang kedua, student center. Guru hanya menjadi pamong yang menuntun peserta didik. Yang ketiga, memberikan fasilitas anak agar mampu menebalkan laku sesuai kekuatan diri dan kultur anak. Yang keempat, menjadikan permainan anak sebagai pembelajaran di kelas, belajar sambil bermain. Yang kelima, menyeimbangkan budi pekerti, memperhatikan semua ranah baik kognitif. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.